Sengketa perdata merupakan suatu keharusan ya bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim. Jadi kalau memang dalam mediasi tersebut kedua belah pihak kiranya terjadi adanya suatu kesepakatan atau win-win solution, ya dengan sendirinya tidak perlu lagi dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya. Terima kasih, pagi. Pagi, Pak. Pak Irfan, Pagi. dikit Pak. Kita sidang dulu ya. Untuk persiapannya gimana Pak? Untuk persiapannya saat ini ya kita sebatas mempersiapkan mengenai dokumen-dokumen yang akan diperiksa oleh majelis hakim, terutama terkait dengan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan tanda pengenal advokat. Intinya hanya itu aja. Iya. Pak, kemarin kan Pak Jokowi bilang mementingkan untuk mediasi. Iya. Itu nanti gimana untuk? Yang jelas sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dalam hal sengketa perdata merupakan suatu keharusan ya bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim. Jadi kalau memang dalam mediasi tersebut kedua belah pihak kiranya terjadi adanya suatu kesepakatan atau win-win solution, ya dengan sendirinya tidak perlu lagi dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya. Mau menawarkan apa Pak dalam mediasi nanti dari pihak? Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Ini untuk dua kasus itu ya, SMK dan ijazah. Baik, jadi dalam hal ini saya ada dua surat kuasa. Yang pertama surat kuasa terkait dengan perkara nomor 94 ya, mengenai gugatan Dewan Prestasi berkenaan dengan adanya wacana Pak Jokowi untuk menjadikan mobil SMK itu sebagai produk massal, mobil nasional. Sedangkan kuasa berikutnya yakni terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh sahabat saya Muhammad Taufik mengenai gugatan perbuatan melawan hukum adanya ijazah palsu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan persiapan persidangan untuk kali ini. Terima kasih. Pak, nambahin lagi Pak. Ya. Ini kan penggugat soal yang mau ijazah palsu itu kan ada Pak Zainal. Ya. Dan saat ini sudah tersangka dengan ijazah palsu juga. Itu gimana? Kita akan dari dinas ya. Kali ini yang perkara nomor 94 SMK 9 tahun. Motor tentang ini topi ini topi. Ini aja. Topi. Christine Parker. Sana aja, Pak. Silakan. Kuasa hukum. PH kasih jalan PH-nya. Kasih jalan. Para pihak. Terima kasih Pak.
Misi Pak. Pak, geser dulu Pak. Nanti biar nggak sana. Untungnya akhirnya sudah live streaming ditutupi porong-porong ya. Sebelum sidang mulai, panitra persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa kecuali dalam perkara tindak pidana permulaan, tindak pidana yang Terima kasih pagi. Pagi, Pak. Pak Irfan, boleh Pagi. satuin dikit Pak. Kita sidang dulu ya. Untuk persiapannya gimana Pak? Untuk persiapannya saat ini ya kita sebatas mempersiapkan mengenai dokumen-dokumen yang akan diperiksa oleh majelis hakim, terutama terkait dengan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan tanda pengenal advokat. Intinya hanya itu aja. Iya. Pak, kemarin kan Pak Jokowi bilang mementingkan untuk mediasi. Iya. Itu nanti gimana untuk? Yang jelas sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dalam hal sengketa perdata merupakan suatu keharusan ya bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim. Jadi kalau memang dalam mediasi tersebut kedua belah pihak kiranya terjadi adanya suatu kesepakatan atau win-win solution, ya dengan sendirinya tidak perlu lagi dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya. Mau menawarkan apa Pak dalam mediasi nanti dari pihak? Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Ini untuk dua kasus itu ya, SMK dan ijazah. Baik, jadi dalam hal ini saya ada dua surat kuasa. Yang pertama surat kuasa terkait dengan perkara nomor 94 ya, mengenai gugatan Dewan Prestasi berkenaan dengan adanya wacana Pak Jokowi untuk menjadikan mobil SMK itu sebagai produk massal, mobil nasional. Sedangkan kuasa berikutnya yakni terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh sahabat saya Muhammad Taufik mengenai gugatan perbuatan melawan hukum adanya ijazah palsu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan persiapan persidangan untuk kali ini. Terima kasih. Pak, tambahin lagi Pak. Ya. Ini kan penggugat soal yang mau ijazah palsu itu kan ada Pak Zainal. Ya. Yang saat ini sudah tersangka Ya. dengan ijazah